Kita di sini tidak boleh menjawab asal-asalan teman-teman, dan kita tidak boleh memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua. Jadi di video kali ini kita akan membahas terkait ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kakak, baik itu melalui DM, WA, bahkan di kolom komentar YouTube ya. Jadi kita akan kupas terkait pertanyaan teman-teman, yaitu kurang lebih pertanyaan seperti ini. Kak, bagaimana sih kita menanggapi ketika kita ditanyakan terkait kelebihan kita dan kekurangan kita, padahal saat tidak memiliki prestasi. Nah, jadi saya harap kalian bisa menonton video ini sampai selesai, jangan skip ya, supaya kalian bisa mengetahui apa sih sebenarnya itu kelebihan kita dan bagaimana sih cara kita menjawab pertanyaan dari si pewawancara ketika kita ditanyakan kelebihan kita dan kekurangan. Jadi kita di sini tidak boleh menjawab asal-asalan teman-teman, dan kita tidak boleh memberikan kelebihan kita di luar bidang kita. Nah, seperti apa sih itu yang di luar bidang kita? Jadi sebelumnya itu klik tombol subscribe dulu supaya kalian bisa mendapatkan informasi dari channel ini terkait beasiswa, khususnya beasiswa unggulan, bahkan info dari pemerintah atau info-info bantuan pemerintah kepada siswa, mahasiswa, atau info-info pendidikan lainnya. Jadi kalian bisa mengikuti channel ini. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dong. Dan yang sudah subscribe, kalian bisa menyalakan lonceng notifikasinya dan share sebanyak-banyaknya ke grup kalian. Oke, kita lanjut ke pembahasan, yaitu pertanyaan mengenai kelebihan. Jadi ketika kalian ditanyakan mengenai kelebihan kalian, saya perlu tekankan di sini, kelebihan kita itu tidak mesti berlandasan dengan prestasi yang kita miliki. Kelebihan ini bisa kita jawab sesuai dengan bidang kita, yang mana ketika misalkan kalian di jurusan misalkan matematika, jadi kalian harus memberikan kelebihan kalian kepada si pewawancara itu yang berhubungan dengan bidang matematika ini. Contoh, saya kasih contoh di sini ya. Misalkan kalian dari jurusan matematika kemudian ditanya kelebihan kalian. Contoh pertanyaan seperti ini. Kamu mengambil jurusan matematika dan apa kelebihan kamu? Atau pertanyaan begini. Apa sih kelebihan kamu sehingga kamu mendaftar beasiswa unggulan ini? Nah, kalian bisa menjawab seperti ini. Kelebihan saya ambil jurusan matematika karena saya mampu menghitung secepat mungkin dan bisa mengalahkan komputer, bahkan dan saya bisa menghitung jutaan angka sekalipun. Nah, itu bisa dijadikan sebagai kelebihan. Nah, seperti itu teman-teman, itu sebagai contoh ya. Itu contoh pertama. Misalkan kalian dari jurusan PGSD, kalian ditanyakan kelebihan kalian. Jadi misalkan apa kelebihan kamu sehingga kamu mendaftar beasiswa unggulan. Nah, kalian bisa menjawab seperti ini. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Saya mengambil jurusan PGSD karena saya memiliki hobi di sana. Saya memiliki bakat di PGSD dan saya memiliki kelebihan di sana, yang mana kelebihan saya yaitu saya mampu menarik perhatian siswa sehingga dia bisa fokus dalam pembelajaran ketika saya sedang mengajar kepada siswa. Contohnya misalkan ketika saya mengajar di sekolah ini, siswa saya mampu meraih perhatian mereka sehingga dia bisa fokus belajar dan dia bisa menerima materi yang saya sampaikan dengan baik dan benar. Nah, itu bisa dijadikan sebagai contoh ya teman-teman. Misalkan kalian dari jurusan bahasa Inggris. Nah, ditanya, apa sih kelebihan kamu? Kalian bisa menjawab, kelebihan saya di jurusan bahasa Inggris ini sesuai dengan jurusan saya, yaitu saya mampu memahami grammar ya, seperti itu. Saya bisa memahami pronunciation seseorang dengan cepat dan baik sehingga saya bisa mengerti apa yang dia bisa ucapkan kepada saya, dan saya bisa berkomunikasi dengan banyak orang, dan saya mampu memahami bahasa Inggris secepat mungkin. Nah, itu bisa dijadikan sebagai kelebihan ya teman-teman. Jadi kita pindah ke kelemahan kita. Jadi kelemahan kita ini ketika kita menjelaskan kelemahan kita kepada si pewawancara, misalkan pewawancara bertanya seperti ini, coba jelaskan kelemahan kamu. Kelemahan saya di jurusan bahasa Inggris yaitu
saya kurang mampu dalam pronunciation, akan tetapi saya selalu berlatih dan berlatih setiap hari supaya saya bisa lebih bisa daripada yang sebelumnya. Nah, itu teman-teman bisa dijadikan sebagai kelemahan kita, yang mana saya perlu tekankan di sini, setiap kelemahan itu perlu kalian berikan solusi di belakangnya, di mana solusi ini sebagai penutup dari kelemahan kalian. Jangan pernah memberikan kelemahan kalian kepada si wawancara tanpa ada solusi. Nah, itu teman-teman. Contoh lagi saya kasih, kalau misalkan kalian dari jurusan matematika, kemudian kalian ditanyakan kelemahan kalian, misalkan apa sih kelemahan kamu di jurusan kamu, misalkan kalian bisa menjawab seperti ini, kelemahan saya yaitu di bagian perkalian. Akan tetapi dengan kelemahan ini saya selalu berusaha untuk menghafal perkalian, misalkan dari 1 sampai 10. Nah, itu menjadi jawaban sebagai kelemahan kalian. Dengan solusinya tadi yaitu kalian menghafal perkalian dari 1 sampai 10. Nah, itu bisa menjadi solusi dari kelemahan kalian tadi. Nah, itu seperti itu teman-temanku sekalian. Contoh lagi satu saya kasih, misalkan kalian dari jurusan jurusan bahasa Indonesia. Misalkan kelemahan saya di jurusan bahasa Indonesia, saya selalu tidak menggunakan bahasa baku ketika saya menulis atau saya berbicara. Akan tetapi saya selalu membawa kamus, yang mana kamus itu seperti KBBI, dan dimana di dalam itu memiliki kata-kata yang baku, sehingga saya bisa memudahkan diri mengetahui mana kalimat yang baku, mana yang tidak. Nah, itu bisa menjadi kelemahan kita dan sebagai solusi tadi. Nah, seperti itu teman-temanku. Saya harap kalian bisa mengerti semua apa yang saya jelaskan di sini ya. Jadi perbanyaklah belajar. Dan yang perlu saya tekankan tadi, prestasi itu tidak mesti sesuai dengan apa kelebihan kita, karena prestasi itu adalah pencapaian apa yang pernah kita raih dari baik itu dari ketekunan kalian, kerajinan kalian, usaha kalian, dan itu tidak cuma berlandaskan dari kelebihan kalian. Nah, seperti itu teman-temanku sekalian. Jadi saya rasa sampai di sini video ini sudah cukup ya. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan yang sudah subscribe bisa kalian nyalakan lonceng notifikasinya dan share sebanyak-banyaknya ke grup kalian, baik itu di WA, di Facebook, supaya teman-teman sekalian bisa mendapatkan informasi terkait info-info beasiswa. Dan yang sudah men-share video ini, semoga kalian bisa mendapatkan amal supaya kalian bisa dimudahkan lulus di bisnis unggulan. Saya dari Abot Official, salam insan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.